Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana wa bidina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Anta salam wa minka salam, salim lana ila subuhi salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Atayna rahmat assalam wa warisan darassalam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, bismillah,
Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana kul sifat Allah, hayana wahdaniyatan Allah wujud idam baqa mukhalafatuhu lil awanisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyun syafa' bashar kana muqadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa rida ni'amihi wa zinata arshihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'inna insyaallah asli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Sirul Asrar. Sirul Asrar, sirun rahasia, asrar rahasia-rahasia. Jadi apa artinya tuh? Rahasia dalam rahasia-rahasia. Nah, itu. Lil makna sir yakni ilahiyah, yakni rahasia tentang ketuhanan. Alam itu adalah jasad seperti tubuh kita juga jasad, gitu kan? Nah, jasad alam juga jasad. Ini disebut dengan alam atsad atau alam jasad. Alam jasad.
Selain alam jasad, kita kenal juga alam maknawi gitu kan, secara umum dulu. Maknawi itu di situ namanya ruh. Ternyata bukan hanya ruh. Alam itu ada juga alam misal, khayal. Jadi setelah alam jasad ada lagi alam misal atau alam khayal. Siapa yang tidak pernah menghayal dalam hidupnya? Waktu Parwan anak-anak pun kita sudah bisa menghayal. Bahkan menghayal itu permainan kita. Permainan kita di waktu kecil sampai dewasa kita menghayal-hayal. Maka itu sebenarnya sebuah alam. Yang alam khayal itu lebih luas daripada alam dunia ini. Luas kah katakan? Lebih luas. Kenapa jadi lebih luas? Ya lah, lebih luas lah. Ternyata kita bisa menghayal bulan. Dalam waktu berapa detik, tidak sampai 1 detik, bulan langsung kita dapat menghayal bulan. Di atas bulan langsung lagi bisa kita lebih tinggi daripada bulan. Hayal kita mungkin sampai Baitul Ma'mur, sampai langit yang ketujuh. Luar biasa Allah menciptakan alam, namanya alam hayal. Ada lagi alam ruh yang kita tidak bisa mungkin memahaminya secara keseluruhan, tetapi alam ruh itu disitulah adanya kelompok diri kita di alam ruh. Jin di alam mana? Alam ruh. Yang disebut orang alam gaib itu, jin itu di alam ruh. Mereka itu di alam ruh. Nah, nanti kita sudah meninggal dunia, kita akan berada di alam ruh. Namanya di dalam Al-Quran, barzagun ila yaumi yub'atsun. Barzah sampai hari bangkit. Jadi, alam ruh kita ada. Di atas alam ruh, 3 tingkat dah, 3 dah. 7 alam sampai 7 alam, berapa lagi? 4 lah. Nah, Habib menyatakan mana Habib. Nah, naik ke atas alam ruh ini ada lagi, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, selain ruh, yakni ruh jasmani, wa ruh ruwani, summa khalaqallahu. Ada lagi yang disebut dengan alam di atasnya, yang disebut dengan alam mulki. Alam mulki, alam kekuasaan Allah berupa makhluk yang bernama para malaikat. Jin tidak bisa masuk alam mulki ini. Jin tidak bisa di alam mulki ini. Alam mulki tidak pernah bisa jin. Karena itu hanya malaikat. Karena itu jin tidak bisa melihat malaikat, malaikat bisa melihat jin. Nah, itu rumusnya kemarin. Ini menyimpulkan aja nih. Di atasnya alam mulki ada lagi alam malakut. Subhanallah. Alam malakut. Alam malakut adalah alam kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya malaikat tertentu yang ada bisa ke sana. Alam malakut namanya. Subhanallah. Di atas alam malakut ada lagi. Sudah berapa alamnya? 5 sudahlah. 6 disebut dengan alam sultani atau alam jabarut. Alam kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril pun terbakar kalau lewat sini. Subhanallah. Yang ketujuh, alam lahut, alam ketuhanan. Yang tidak ada Tuhan selain Allah saja ada di sana. Subhanallah. Alam lahut namanya. Itulah Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha. Maka jabapo adu mataro di dalam Al-Quran. Disitulah Nabi SAW bisa melihat Tuhan. Tuhan tidaklah berdusta. Fuad itu hati. Fuad Nabi Muhammad itu terhadap apa yang dilihatnya. Kalau melihat Allah dengan apa? Dengan fuad, dengan basiroh. Nah, 7 alam. 7 alam. Zikir pian sampai 7 alam enggak? Zikir kemarin sudah berapa? Ada 6. Wah, berarti sudah sampai alam jabarut tuh. Alam laut belum lah. Sampai kopi kan? Zikir lisan. Masih alam jasad enggak? Masih alam jasad lah. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la. Jasad enggak? Mulut? Jasad. Masuk kita ke alam hayal. Kolbun. Ya kah? Kolbun, hati. Kolbun itu hati. Allah. La ilaha illallah, la ilaha. Di hati kita Allah. Kolbun. Masuk. Kolbun. Masuk kita kepada zikir yang 1, 2. Masuk kita ke zikir yang ketiga. Zikir nafsi. Zikir nafsi apa? Zikir bila harfin wala sautin. Ini kalau terbacakan lagi kitabnya.
Supaya anu nih, Bib, supaya anu nih dulu nah, supaya terhubung satu sama lain ilmu tuh nah. Nafsi. Zikir bila harfin wala sautin yang kemarin disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jalani hisiyah fiha atau li af'ali batiniyah, yaitu perbuatan hisi bayangan diri pada aktivitas. Saya gambarkan kemarin seperti pian berjalan keluar rumah menuju masjid. Di masjid itu pian sambil mungkin memikirkan apa, ada kendaraan sambil memikirkan kendaraan, tapi kutub hati pian masjid ingat kepada Allah. Itu namanya zikir nafsi. Baguslah. Nah, itu urusan apa dah? Urusan lisan, urusan hati. Ternyata hati ini terjadi sebuah keadaan. Kolbun ini oleh Syekh disebut dengan zikir kolbu, zikir hati. Apa itu zikir hati? Terbayangnya tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik asma Allah Subhanahu. Yang seperti itu kita berkisahan itu sedang berzikir kolbi kita. Pada saat kita berada di kolbi itu, kita berada di alam misal sampai kepada alam ruh. Alam misal dan alam ruh. Antara alam misal, ya lama hayal kalau tadi Cipian. Bila ulun mengisahkan tentang katak, ular, berarti pada saat itu kita berkisah tentang keadaan yang dihayal kita. Alam hayal itu kita tadi. Kemudian kita masuk lagi ke alam ruh, pelantau sadar. Mulai kita di situ terperanjat. Terperanjat itu ada kejutan-kejutan. Meneteskan air mata, pernah lah Pian lah. Meneteskan air mata mengingat Allah. Keingatan katak di hadapan Bapak, ada anjing, ada ular. Meneteskan air mata Bapak karena melihat kebesaran dan keindahan Allah. Pada saat itu terjadi keadaan zikir Pian sudah pada posisi zikir nafsi, bahkan sampai kepada zikir ruh. Zikir ruh adalah satu keadaan di mana adanya tajaliyat sifat-sifat Allah. Kebesaran sifat-sifat Allah, keindahan sifat Allah, iradah Allah, kudrat Allah, mukhalafatul lil hawadis Tuhan, bagaimana kita sudah kita bicarakan ini semuanya ini. Maka ketika kita berada pada zikir ruh, tanpa sadar kita berada di alam ruh namanya. Alam ruh kita sudah naik lagi kah? Naik terus sampai kepada alam mulki. Zikir sir, zikir sir. Ingat, kolbun itu di bawah kolbun itu masih ada lagi yang terdalam dari lubang kolbun itu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juga dijelaskan oleh Imam Ghazali. Di dalam kolbun itu ada namanya sir. Kadang disebut dengan puat oleh ulama, kadang disebut dengan sir. Bila sudah sampai sir itu apa? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Nah, ya Pak. Ya kan? Senyum-senyum, melihat Dani senyum-senyum. Nah, keingatan Allah menciptakan kehebatannya. Khalik, asma Allah, khalik. Ingat Allah berarti kita sudah dikutub zikir sir. Ingat sifat Allah iradat dan kudrat, kita sudah berada di zikir ruh. Ya kan? Bila kita masuk lagi ke dalam merasa kita, pandangan orang terhadap diri kita itu adalah pandangan Allah terhadap diri kita, pengawasan Allah terhadap diri kita, rasa takut timbul pada diri kita kepada Allah, maka saat itu kita sudah naik kepada derajat alam mulki, bahkan alam malakut, di mana pada zikir pian subhanallah di hati pian bergerak, malaikat masih bisa menghitung. Tapi pada saat pian berada di alam mulki, ke atas alam mulki, alam malakut, merasa diawasi oleh Allah, malaikat tidak bisa lagi menghitung zikir pian. Berapa kali pian berzikir, berapa kali bapak-bapak melakukan zikirnya kepada Allah. Mantap Pak. Nah, ini zikir-zikir para aulia Allah seperti itu. Sehingga nilai pahala mereka, subhanallah, bainas samawati wal ardh, sebagaimana luasnya langit dan bumi. Makanya Nabi pernah mengatakan di dalam hadis, subhanallah wa bihamdi
Subhanallah wa bihamdi itu najaran tamlaul mizan, memberatkan timbangan, bahkan tamla'u ma bainas samawati wal ardh, beratnya seluas langit dan bumi. Maksudnya apa? Bukan ucapan subhanallah wa bihamdi di lisan, tidak. Di jiwa Bapak, di kesadaran Bapak, di kemampuan Bapak, di ruh Bapak membanggakan dan mengagungkan takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna maksud kalimat itu bahkan lebih luas daripada makna kalimat itu. Kalau orang belajar ma'rifah kan lebih luas dari apa yang diucapkannya. Maka pada saat itu nilai pahalanya seluas langit dan bumi. Bayangkan aja lagi ya. Nah, kita masuk pada derajat yang malaikat pun tidak bisa lagi sampai kepada alam Jabarut. Alam Jabarut adalah alam kesadaran ketuhanan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Syekh Abdul Qadir Jalani mengingatkan tentang alam demikian itu, alastu birabbikum. Seperti dalam firman Tuhan, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka di alam Jabar itu sudah kita berhadapan dengan Allah muqatab. Pernahlah merasa kondisi di mana kita tidak ingat lagi dengan yang lain kecuali di hadapan kita, perasaan kita ada Allah. Pernahlah seperti itulah. Pernahlah. Nah, kalau sudah pernah seperti itu berarti kita berada di alam Jabarut. Kalau masih ada kedengaran sepeda atau apa dan sebagainya, bunyi orang kretek-kretek, wah tikus tuh di belakang rumah, itu masih belum lah kita, mungkin masih alam malakut tuh, kesadaran yang luar biasa saat itu kita sudah berada di Jabar. Malaikat pun terbakar kalau masuk ke tempat ini. Subhanallah. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Jalani lah. Menurut saya Abdul Qadir Jalani. Lain menurut ulun lain. Ulun menyampaikannya nah karena kebanyakan menyimpulkan. Nah, wa amma dairatul hakikah pala mudqalu fiha lisayatin wa nafsi walal malaikah. Pada daerah derajat hakikat di situ. Kan hakikat nih. Jahir hadapan Allah. Yalah, di alam Jabarut atau di alam malakut. Pada saat itu tidak ada lagi yang kita ingat kecuali fokus pada Allah. Ingatlah yang lain. Maka daerah itu adalah daerah hakikat di mana kita merasakan paha penguasa yang maha agung hanyalah Allah. Maka itulah disebut daerah hakikat sudah. Maka tidaklah masuk pihali sayatin bagi setan-setan, wan nafs hawa nafsu walal malaikat. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Subhanallah. Itu nang kisah Sidratul Muntaha. Jibril sampai sini ya si Jibril. Ya kah? Nah, rakau lagi aku dah. Subhanallah. Ya tariku piha, maka Jibril pun akan terbakar bila masuk ke alam itu. Subhanallah. Nah, Papian Jibril pun terbakar. Alhamdulillah. Sampai ke alam laut. Kenai. Alam laut, sampai di alam laut nanti. Nah, ulun teruskan aja, di alam laut itu di mana tidak ada lagi sesuatu yang ada kecuali hanya ada Allah Ahad. Yang kemarin sudah kita sampaikan salah satu dimensi untuk sampai ke sana kita melakukan zikir Hu Ahad. Hu Ahad. Ahad itu artinya hanya Allah yang ada, tingkat ahadiyah. Nah, jadi maqam yang ketujuh mudah-mudahan nanti mendapatkan zikir qafi dan zikir aqfaul qafinya sampai. Insyaallah mudah-mudahan bila kutub itu semuanya dapat berarti kita dapat beribadah kepada Allah. Nah, kalau ingin jadi aulia Allah, amalkan amalan mereka. Jangan mendengarkan keramat-keramat para aulia aja. Oh, hafal keramat-keramat aulia ini, keramat sidin ini. Untuk apa itu? Yang penting itu adalah ilmu mereka ya, ambil ilmu mereka. Permata kalau Syekh ini Sultan Aulia menyampaikan, jangan dilepas-lepas lagi. Bahasa Banjar dipagut. Bahasa Indonesianya apa dipagut? Apa guru? Nah, diragap. Bahasa Banjar cuma sih. Apa dan bahasa Indonesia dirangkul, dipeluk, ditelan, diambil. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hu hai, hu hai, hu hai, hai, hu hai, hu hak, hu hak, hu hak, hu hak, hu ahad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, 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 ahad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil nalu birroho ibu wa husnul khawatimi wa yastasal gomamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim biadadi kulli ma'lumilah. Masya Allah. Allahumma sholli
Ya